Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nuraini, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tipologi kepribadian berdasar temperamen Geoffrey Neward. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada biografi singkat tentang Geoffrey Neward. Nah, ahli saraf, psikiater, dan dosen Universitas Jerman di Leipzig pada 15 Juli 1888 dan meninggal di Kontingen pada 17 Juli 1963. Dia tidak menyetujui kebijakan Euthanasia Nazi selama waktu itu. Nah, oleh karena itu, Paul Ehrlich, seorang profesor psikologi, memiliki seorang putra bernama Geoffrey pada 1857 sampai 1911. Dia menyelesaikan studi kedokterannya di Universitas Heidelberg dan Erlangen. Setelah waktunya di sekolah berakhir pada tahun 1906, dia dianugerahi gelar PhD pada tahun 1912. Nah, Ewart menjabat sebagai direktur klinik psikiatri di Universitas Greifswald mulai tahun 1933 dan juga seorang profesor penuh di sana. Selain itu juga ia mengawasi Sanatorium Negara Bagian dan Panti Jompo. Nah, di kontingen Resdorf dari tahun 1934. Klinik psikiatri Universitas di kontingen. Langsung selanjutnya ada tipologi kepribadian. Nah, tipologi kepribadian merupakan studi tentang bagaimana orang dikategorikan berdasar sifat, fisik, psikis, budaya, dan lainnya. Kata kepribadian berasal dari kata pribadi yang mengacu pada keadaan dan watak seseorang. Nah, secara keseluruhan sebagai individu, kepribadian seseorang dapat didefinisikan sebagai jumlah dari perilaku mereka, minat dan sikap mereka, bagaimana mereka berperilaku. Dalam filosofi hidup mereka sendiri, Geoffrey Neward mendekati subjek dari sudut pandang telah disebutkan Neward menjadi garis yang jelas antara temperamen dan watak dalam evaluasi kejiwaannya. Nah, selanjutnya yaitu ada temperamen kepribadian. Temperamen kepribadian merupakan mencatat kontrak yang jelas antara temperamen dan watak. Dalam studi psikiatrinya mengutip hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian atau konstitusi fisik dan konstitusi psikis memiliki konsep temperamen yang serupa tentunya. Akibatnya genetika atau fondasi signifikan, sedangkan pendidikan dari lingkungan memiliki sedikit atau tidak ada. Dampak unsur-unsur psikologi yang membentuk temperamen tergantung pada biotonus ini, khususnya yang pertama kecepatan dan intensitas kehidupan. Yang kedua yaitu mempengaruhi perasaan seseorang yang mempengaruhi tingkah lakunya. Terus yang selanjutnya ada pun 3 jenis temperamen. Di antaranya yang pertama temperamen hipomanis dengan biotonus yang kuat. Yang kedua yaitu temperamen melankolis atau depresi dengan biotonus yang lemah. Yang ketiga yaitu temperamen biasa atau normal dengan biotonus sedang. Nah, untuk yang terakhir adalah watak atau kepribadian. Ewart mendefinisikan watak sebagai jumlah dari keadaan dan tanggapan seseorang terhadap rangsangan. Di antaranya yang pertama, 1. Watak yang dimiliki sejak lahir. Yang kedua, watak yang dikenal
sebagai bentuk yang diperoleh dari lingkungan atau pengalaman dan pendidikan. Oleh karena itu, jadi kesimpulannya kepribadian memiliki pendapatnya sendiri tentang kepribadian. Salah satunya dipegang oleh Goffrey Newell, menilai orang dengan memulai dari posisi yang berbeda dari sudut pandang kejiwaannya, mengkategorikan orang berdasar sifat-sifat seperti fisik, psikologis, budaya, dan lainnya, serta dapat dilihat dari cara mereka bertindak, berpikir, mengekspresikan dirinya, serta minat dan pandangan mereka. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Dicukupkan sekian dari pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.